Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas COVID-19 nya sekarang. Nah, ini terjemahnya bagi Bapak Ibu, untuk terjemahnya silakan. Pertama kali kita mengetahui tentang COVID-19 ini, Bapak Ibu, asalnya dari mana? Pandemi ini berasal dari Wuhan, Cina. Ya, berasal dari Wuhan, Cina. Ya, dan Wuhan adalah satu kota besar yang berada di Cina. Ya. Tapi sebetulnya yang viral pertama kali dari Wuhan ini bukan COVID-19 kan? Apa yang viral pertama kali dari Wuhan? Pola makan yang ganjil dari mereka, yang aneh, betul? Itu yang pertama viral. Makan apa aja? Melihat, kuat melihatnya. Tikus dimakan hidup-hidup, katak dimakan, ulat dimakan, kelelawar dimakan, bahkan manusia dimakan, anak-anak dimakan. Saya punya datanya Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Loh. Mohon maaf saya keceretot, tapi itu fakta. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu tayangan. Yang tadi tolong diedit ya. Oh, live. Ya, saya edit sendiri. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini kita lihat apa yang terjadi. Inilah mereka. Ini makanan mereka. Yang kayak gini dimakan. Baik, sampai situ dulu. Ngeri Bapak Ibu. Udah ya? Udah. Lagi. Mau nyoba Mas? Jangan. Bapak Ibu. Nah, yang pertama kali viral tuh ini. Bukan pandemi, COVID-19 ini bukan. Kemudian setelah ini sudah tidak lama viral, baru muncul COVID-19. Ini dalam teori intelijen namanya cover story. Sehingga orang menyimpulkan seolah-olah pandemi COVID-19 yang kemudian merasa mewabah di mereka di Wuhan, itu penyebabnya pola makan yang ganjil. Betulkah itu penyebabnya? Pertanyaannya, kalau memang itu penyebabnya, kenapa menimpa orang yang tidak berperilaku seperti itu? Kenapa menimpa orang-orang yang baik? Kenapa menimpa orang-orang yang tidak makan seperti itu? Kan di sini nggak ada yang makan seperti itu. Tapi kenapa ada yang kena? Oh, berarti itu bukan penyebabnya. Ini kita mencoba untuk menganalisa, memandang satu kasus dalam sisi analisanya. Ya. Berbeda pendapat nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini pengamatan saya. Dan nanti ke sana lebih ekstrim lagi pengamatannya. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, nanti imbasnya kepada haji dan umroh. Boleh kita bahas? Apa yang terjadi jika umroh dan haji dihentikan? Allah. Nauzubillah. Baik, Wuhan terjadi virus COVID-19 terus. Lalu bagaimana dengan Beijing dan Shanghai? Juga sama kota besar yang berada di Cina. Ada yang mendengar satu orang meninggal di Shanghai dan di Beijing gara-gara COVID-19? Sejauh ini saya belum dengar. Betul? Padahal sama-sama di negeri yang sama. Kok tidak ada? Nah, berarti ada tanda tanya. Betulkah itu karena perilaku makan yang ganjil dan bisa menyebar ke yang lain? Tapi kenapa mereka tidak? Oh Ustaz, mereka punya antivirus. Oke, mereka punya antivirus sehingga mereka aman. Kita punya antivirus? Ya, diimpor dari udah kita banyak expert lah di sini ya. Oke, bisa bagaimana dengan Uyghur? Uyghur adalah wilayah teritori yang berbatasan dengan Wuhan, China. Pertanyaannya, ada yang mendengar satu orang dari Muslim Uyghur yang meninggal gara-gara COVID-19? Tidak ada. Apa mereka punya antivirus seperti Shanghai dan Beijing? Tidak. Lalu apa
Apa yang bisa membuat mereka tidak terkena COVID-19? Hidup mereka Islam kafah sesuai Quran dan Sunnah. Betul? Subhanallah. Sepakat Bapak Ibu? Bukankah mereka sedang dihabisi? Pastinya itu penjajah Uighur itu pasti menghabisinya dengan corona. COVID-19 ini akan menjadi senjata berikutnya. Tapi faktanya tidak satupun meninggal yang saya dengar sampai hari ini meninggal gara-gara COVID-19. Nah, berarti bukan itu penyebabnya, bukan pola makan yang ganjil penyebabnya. Artinya ada satu kesengajaan. Sebut saja konspirasi. Baik, sebelum menjauh kita luruskan kembali pandangan kita. Lalu bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Uighur lebih dekat ke Wuhan, betul? Uighur lebih dekat ke Wuhan dan tidak ada satupun yang meninggal dunia ketika mereka hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu kenapa Mekah dan Madinah harus takut jika sesuai dengan Quran dan Sunnah? Kalau sudah mengamalkan Quran dan Sunnah, bukankah ini lebih jauh Bapak Ibu? Di dalam Sahih Bukhari juz ke-1, saya pernah membaca ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ini mungkin yang saya ingin baca tadi. Ala anqabil Madinah. Nah, Rasulullah menyebut keutamaan kota Madinah. Ala anqabil Madinah malaikatun. Pada setiap jalan-jalan menuju kota Madinah ada berbaris para malaikat berjaga-jaga menjaga kota Madinah. La yadkhulu 'alaiha at-ta'un wal dajjal. Ta'un dan dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah. Hadisnya begitu. Jika ternyata ada pemberitaannya, wallahu a'lam shawab ya. Hadisnya begini, dan hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Berarti hadisnya sahih kan? Kan hadisnya Sahih Bukhari. Ya, silakan buka. Saya lupa lagi nomornya, nomor berapa. Ya. Nah, di dalam kitab saya itu begitu. Jadi Madinah ini dijaga sama malaikat. Ta'un dan Dajjal tidak akan memasukinya. Baik, kalau Dajjal masuk ke kota Madinah wajar karena punya kaki dan tangan kan. Lalu Ta'un gimana cara mereka jalan? Ada medianya, ada karirnya, pembawanya. Nah, pembawanya ini tidak akan bisa masuk, akan terhalang. Ini hadis Rasulullah. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi pemerintah Saudi Arabia. Jika Madinah saja sudah disebutkan demikian, apalagi kota Mekah, Bapak Ibu, yang 100 kali lebih utama dari Mekah. Kenapa Mekah lebih utama 100 kali dari Madinah? Imam As-Sadabi dalam kitabnya Ar-Raisul Majalis, yang kemudian dinukilkan oleh Syekh Sami bin Abdillah Al-Maglus hafizahullah di dalam kitabnya Atas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, bab pembahasan sejarah Nabi Adam alaihissalam, itu disebutkan hadis qudsi Allah berfirman pertama kali kepada Nabi Adam setelah 100 tahun turun berada di dunia, terpisah dengan Siti Hawa. Nabi Adam turun di Hindustan, di Nepal, fi makanin a'la fawqal ardi, Siti Hawa di Jeddah, terpisah 100 tahun. Kemudian itu Allah berfirman untuk mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan perintah pertama apa itu? Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkah mubarakah alladhi yusawi arsy hada. Ya Adam, hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, yang lurus dengan arsku. Fa'tu, maka datangilah Ka'bahku, solatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu solat di arsku, dan tawaflah kamu mengitari Ka'bah sebagaimana kamu tawaf mengelilingi arsku. Di sana aku akan mengabulkan doamu. Nah, di dalam hadis ini disampaikan Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Nasnya begitu, walaupun ada ikhtilaf para ulama. Artinya sucinya arsy Allah hadir di kota, di Ka'bah dan sekitarnya. Itulah kenapa disebutkan tanah haram. Haram kita berbuat lacur dan berkata-kata kotor,
Karena kesucian Mekah Masjidil Haram itu adalah kesucian arsy Allah. Inilah alasan kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah, dan Ka'bah ada di Mekah, bukan di Pekanbaru. bukan di Purwakarta ya, karena ada yang minta pindah ke Purwakarta. Karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Jadi ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, kita menghadap kepada arsy Allah, menghadap kepada Allah. Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup ya. Tinggal tersisa sedikit, waktu udah habis mungkin.